kita berdoa bersama-sama. Bapa yang di surga, terima kasih kami bisa kumpul di sini di GKI Anugerah untuk bisa memuji Tuhan bersama-sama. Kami ada satu gereja di dalam Kristus, kami bisa memuji Tuhan bersama-sama. Di dalam nama Yesus, amin, amin. Silakan duduk semuanya. Shalom. Kumaha damang. Wilujung anjing, bukan anjing. Atos doang. Selamat pagi Bapak Ibu di dalam terkasih Tuhan di GKI Anugerah. Hello lifters. I send you greetings from our board and senior pastors of Covenant Evangelical Free Church. Ya, lifters, saya hendak menyampaikan salam dari pimpinan kami dari Gereja Covenant Singapura. And a special welcome from our senior pastors, Reverend Kay Kyung and Reverend Tony Yo. Ya, dan salam khusus dari Pendeta Kay Kyung dan Pendeta Tony Yo. Okay, it's Reverend Tony Yo, bukan Jackie Chan. So we want to thank Anugerah and Lift for our many years of partnership between our two churches. Jadi saya mau berterima kasih kepada gereja GKI Anugerah karena sudah melakukan kemitraan selama beberapa tahun ini. And part of our partnership is that me and my family moved from Singapore to Bandung 8 years ago. Dan wujud dari kemitraan itu adalah saya dan keluarga saya pindah dari Singapura ke Bandung 8 tahun yang lalu. And our children have really grown up in Bandung. Dan anak-anak kami sudah bertumbuh dewasa di Bandung. And now most of my children are much taller than my wife. Dan sekarang ini anak-anak kami sudah lebih tinggi dari istri saya. And my youngest one, Elijah, he was only 3 years old when he moved here. Anak bungsu kami Elijah baru berusia 3 tahun ketika pertama pindah ke sini. And I remember one time I was in the kitchen cooking and he said, "Papa, can I help you?" Saya ingat ketika waktu itu kami sedang di dapur untuk memasak dan dia minta ingin membantu memasak. Again, the kitchen can be a dangerous place for a little child. Dapur dapat menjadi tempat yang berbahaya bagi anak kecil. But I gave him something small to do. Just mix the eggs. Waktu itu saya berikan dia untuk melakukan sesuatu yaitu mengocok telur. And after that, he had a growing interest in cooking. Dan sejak saat itu dia jadi tertarik untuk ikut memasak. So 8 years later, Jadi 8 tahun kemudian, on August 1st, pada tanggal 1 Agustus, he cooked this breakfast for the entire family by himself. dia bisa memasak sarapan bagi seluruh keluarga. He woke up early, he made all of it for 5 people. Dia bangun pagi dan mulai memasak bagi semua kami. And it's amazing, this is a story of how one small step can lead to a big blessing. Ini adalah sebuah cerita dari bagaimana sebuah langkah kecil bisa membawa berkat yang besar. And what happened in my family is what God wants us to do in God's kingdom. Dan apa yang terjadi di keluarga kami adalah apa yang Tuhan kehendaki terjadi di kerajaannya. I believe that God has given every disciple here something they can do to bless someone else. Saya percaya bahwa Tuhan sudah memberikan kepada setiap kita hati untuk memberkati yang lain. And with that small step of faith, God can do big things. Dan dengan sebuah tindakan iman yang kecil itu Tuhan bisa memberkati hal yang besar. So as we continue our missions month here, our topic today is think big and start small. Jadi kita akan membahas tentang tema misi bulan ini yaitu berpikir besar, memulai kecil. So let's stand together as we read the 2 verses from Lucas and Matthews. Mari kita berdiri bersama untuk bersama-sama membaca ayat dari firman Tuhan. And I dari ask Lukas Ibu dan Grace to Matius. lead us in reading Luke chapter 16 verse 10 and Matthew chapter 13, 31 verse to 32. Ya, kita bersama-sama membaca Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih ada kesempatan untuk bisa belajar firman Tuhan. Bukalah mata, bukalah hati, bukalah telinga untuk bisa dengar dan lakukan semua perintah dari firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, amin. Please be seated. Silakan duduk, saudara-saudara. So again, please tell your partner next to you, kiri kanan, start small. Jadi katakan pada orang di sebelah saudara, mulai kecil, mulai dari kecil.
So from this passage, we have three principles of starting small. Jadi dalam perikop ini kita akan ada 3 prinsip bagaimana kita memulai dari hal yang kecil. Okay, first, our small acts begin with a small step of faith. Yang pertama, tindakan kecil itu kadang dimulai dari hal yang langkah iman yang kecil. And our small acts can grow beyond what we ever imagine. Dan tindakan kecil kita itu bisa bertumbuh melampaui apa yang bisa kita bayangkan. And our small acts can become part of something bigger, even God's mission. Dan tindakan yang kecil itu dapat menjadi bagian dari sesuatu yang besar, bahkan bagi misi Allah. Let's start with the first principle. Our small acts begin with a small step of faith. Mari kita mulai dengan yang pertama, bahwa tindakan kecil dapat dimulai dari langkah kecil. The parable begins with Jesus talking about a mustard seed. Perumpamaan ini dimulai dengan Yesus yang bicara tentang biji sesawi. And this man took and planted this seed. And it's the smallest of all seeds. Jadi ketika seseorang itu menanam biji ini, biji sesawi adalah biji yang sangat kecil. And again, this is a picture of what that seed can look like. Dan ini adalah gambar dari bagaimana wujud dari biji sesawi. You almost cannot see it because it looks like a small piece of like dirt. Saudara nggak bisa melihatnya karena wujudnya itu sangat kecil seperti debu. Why does the kingdom of God start with something so small? Kenapa kerajaan Allah itu dimulai dari sesuatu yang sangat kecil? Because in the world's values, bigger is always better, right? Karena dunia itu kan selalu menghargai apa yang besar. No one likes small. Nggak ada yang suka yang kecil. But you know, God likes small. Tapi Tuhan suka yang kecil. God always says, the least of these. Tuhan selalu berkata, yang paling kecil. The smallest of these. Yang paling kecil. Throughout the whole Bible, God is always starting with the smallest. Di seluruh Alkitab kita lihat bahwa Tuhan selalu memulai dari yang paling kecil. Because somehow God wants to start small, yet build deep. Karena Tuhan ingin memulai kecil tapi membangun yang dalam. And Jesus followed this model. Dan Tuhan juga mengikuti model ini. Jesus didn't plant a church of 1,000 people. Yesus tidak membangun gereja dengan yang berisi ribuan orang. He started his ministry by choosing 12 normal people. Dia memulai pelayanannya dengan memilih 12 murid saja. And he always did things small. Dan dia selalu memulai hal-hal dari hal yang kecil. Even in a miracle of the fish and the loaves, he started with fish and a few loaves of bread. Bahkan dalam mujizat 5 roti dan 2 ikan, dia memulai dari yang kecil. And from the small, it multiplied to a big miracle. Dari yang kecil berlipat ganda menjadi mujizat yang besar. So, friends, we are the same. God wants us to do the same. Jadi saudara, Tuhan ingin kita melakukan hal yang serupa. Like, I believe God has given all of us a seed or an idea in our minds. Saya percaya bahwa Tuhan itu sudah menanamkan sesuatu yang kecil atau sesuatu ide di dalam hati kita. Like something you want to help with in the church or in the neighborhood or in the marketplace. Misalnya saudara memiliki kerinduan untuk bisa menolong di gereja, di komunitas atau di tempat kerja. And these kingdom ideas begin with a small step of faith. Dan kerajaan ini dimulai dari tindakan iman yang kecil. So for example, praying for someone at work. Misalnya berdoa bagi seseorang di tempat kerja. Or helping a neighbor in practical ways. Atau menolong tetangga dalam hal-hal yang praktis. All of these are small things we as disciples can do every day in our life. Ini adalah hal-hal kecil yang setiap kita sebagai murid dapat lakukan di kehidupan kita. And many times these small acts no one sees. Dan seringkali hal-hal ini tidak dilihat oleh orang lain. Sometimes in ministry we say we're doing so much things and no one notices. Kadang-kadang dalam pelayanan kita melakukan hal-hal yang orang lain gak lihat. But that's the way of kingdom work. Tapi begitulah cara kerja kerajaan Allah. It always starts small. Selalu dimulai dari hal kecil. But know that God sees it. Tapi saudara perlu tahu bahwa Tuhan melihat. I remember when I was 16 years old, Saya ingat ketika saya berusia 16 tahun, a missionary came to our church. seorang misionaris datang ke gereja kami. And that day my heart was stirred. There was some interest. Waktu itu di hati saya bergetar, saya mulai merasa ada ketertarikan. I was like, what can I do? Waktu itu saya berkata, apa yang bisa saya lakukan? And I just took small step. Lalu saya mengambil sebuah langkah kecil. I began to pray for missionaries. Saya mulai berdoa bagi misionaris. In my school, there were some international students. I tried to be friends with them. Di sekolah saya ada beberapa
siswa internasional, saya mulai berteman dengan These mereka. are small steps each of us can do. Jadi ini adalah langkah kecil yang setiap kita bisa I lakukan. remember one of your members, Ibu Ailing. Salah seorang anggota kita, Ibu Ailing, God gave her an idea to bless the schools in Indonesia. Tuhan memberi dia kerinduan untuk memberkati sekolah-sekolah di Indonesia. And her first step was just to share this idea with other people. Hal yang pertama dia lakukan adalah membagikan ide ini dengan orang-orang lain. So what idea has God put in your heart? Jadi gagasan apa yang Tuhan sudah taruh di hati saudara? And God is asking you, take that small step of faith. Dan itu yang Tuhan minta, ambillah langkah kecil iman itu. Don't wait. Jangan menanti, Just take that small step of faith. ambillah langkah kecil iman. Amen? Amin. Now, secondly, Hal yang kedua, our small acts can grow and multiply beyond what we can imagine. tindakan kecil kita itu dapat bertumbuh melampaui apa yang bisa kita bayangkan. And it talks about the seed growing and it becomes the largest of all plants. Itu bicara tentang biji yang bertumbuh menjadi sebuah tanaman yang besar. Wow, this tree, from the mustard seed to the tree, it's very a big change. Dari sebuah biji sesawi menjadi sebuah pohon yang besar, itu adalah perubahan yang luar biasa. And I read that a teeny mustard seed becomes a tree of 3 to 5 meters. Dan saya mendengar bahwa dari biji yang kecil itu bisa menjadi pohon yang ukurannya 3 sampai 5 meter. It's hard to believe a tiny seed can become so tall. Susah dipercaya bahwa biji yang sekecil itu bisa jadi sesuatu yang begitu besar. How did this happen? Bagaimana ini bisa terjadi? Because the science of it's very simple. A seed with the right environment and the right time will grow. Karena biji yang ditempatkan di lokasi yang tepat itu akan bisa bertumbuh. Lingkungan yang tepat akan bisa bertumbuh. So the same thing applies to spiritual things. Hal yang sama itu juga terjadi dalam kehidupan rohani kita. If we take that small step of faith, Kalau kita mengambil sebuah langkah iman yang kecil, continue to grow it, nurture it, maka kemudian terus berusaha untuk menumbuhkannya, God will cause the growth. maka Tuhan yang akan menyebabkannya bertumbuh. But you know, this growth is not instant. Tapi memang pertumbuhan ini tidak instan. It's not like from small seed to 5 meters in one day. Tidak dari biji yang kecil menjadi pohon 5 meter dalam satu hari. The tree here takes 3 to 5 years to become that tall. Biasanya akan perlu 5 sampai 6 tahun untuk bisa bertumbuh setinggi itu. So God's growth takes time. Jadi pertumbuhan dari Tuhan itu memakan waktu. You know, when I first came up to Bandung 8 years ago, Ketika saya pertama datang ke Bandung 8 tahun yang lalu, the church in Sutami, GCC, asked us, how can our church become more disciple making? gereja di GCC di Jalan Sutami bertanya bagaimana supaya gereja kami bisa lebih menjadi gereja yang memuridkan. Is there a program that the whole church can be involved with? Apakah ada sebuah program di mana seluruh gereja bisa terlibat? And I said, let's start small. Lalu saya berkata, mari kita mulai dari hal kecil. And just start small with a few people. Jadi kita mulai dari hal yang kecil hanya dengan beberapa saja orang. So the church chose 5 women and 5 men, leaders and hamba Tuhan. Maka akhirnya gereja memulai dengan 5 orang, pemimpin dan hamba Tuhan. And me and my wife just met them every month for a few hours. Saya dan istri saya bertemu mereka selama beberapa jam setiap bulannya. And we just call this like a leaders discipleship mentoring group. Jadi kami menyebutnya sebagai kelompok pemuridan, mentoring pemuridan. So our goal was not to start a program, but our goal was just to grow together as leaders. Jadi tujuannya itu bukan memulai program, tapi supaya bisa bertumbuh sebagai pemimpin. And we met for 3 years Dan kami berjumpa untuk 3 tahun. because discipleship is not instant. Karena pemuridan memang tidak instan. And after 3 years, we said, let's multiply. Dan setelah 3 tahun kami berkata, mari kita melipat gandakan So hal we ini. prayed and say, who can we invite to join us? Maka kami berdoa dan bertanya siapa yang bisa kami And undang praise untuk hal God, ini. we were able to multiply from 2 groups to 5 groups of leaders. Dan puji Tuhan kami bisa memulai dari 2 kelompok lalu menjadi 5 kelompok. And then we began to grow together, disciple together. Lalu kami mulai bertumbuh bersama, memuridkan bersama. And then just last July, we started our 3rd layer, our 3rd group. Dan Juli kemarin kami sudah memulai lapisan ketiga. So from 2 groups, we multiplied to 9 groups. Jadi dari 2 kelompok menjadi
berlipat ganda menjadi 9 kelompok. And we hope that this is we created an environment for discipleship in the church. Dan saya berharap kami menciptakan lingkungan yang tepat bagi terjadinya pemuridan di gereja. So again, this is an example of starting small. Jadi ini adalah sebuah contoh dari memulai dari yang kecil. And our goal was not to grow a ministry, but was to grow disciples. Jadi fokus kami itu bukan memulai sebuah pelayanan, tapi memulai pemuridan. And I believe when we grow disciples, God will always grow the ministry. Kami percaya kalau kita menumbuhkan murid, maka Tuhan akan memunculkan pelayanan. So friends, I encourage you as well. Jadi teman-teman, saya juga mendorong saudara semua di Whatever sini, ministry you're in, apapun pelayanan yang saudara lakukan, focus on just growing the people. fokuslah pada menumbuhkan orang. Start small and build deep. Mulai kecil dan bangun secara mendalam. And don't be upset that things are not instant, Dan jangan kecewa kalau hal-hal tidak terjadi secara cepat. because growth takes time. Karena pertumbuhan itu butuh waktu. So this is the small acts that God can grow. Jadi ini adalah tindakan kecil yang dapat Tuhan tumbuhkan. So we talked about small acts starts with small step of faith, Jadi kita bicara tentang tindakan kecil yang dimulai dengan langkah kecil iman. and these small acts can multiply. Dan tindakan kecil iman ini bisa But berlipat ganda. eventually, these small acts can be part of something bigger, God's mission. Tapi tindakannya kecil ini bisa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, yaitu misi Allah. Now, it's very interesting how the story ends. Dan yang menarik itu adalah bagaimana cerita ini berakhir. The story ends with the tree very big, Cerita ini berakhir dengan pohon ini menjadi begitu besar. and they say birds come and sit on the tree branch. Dan dikatakan bahwa burung-burung datang dan bersarang pada cabang-cabangnya. Why would they include this birds coming? Kenapa di ayat ini ada cerita tentang burung-burung yang Why not datang? just talk about the tree? Kenapa nggak cuma bicara tentang pohon saja? Many biblical scholars believe that the growing tree and the birds finding shelter is talking about the growing kingdom of God. Banyak cendekiawan Alkitab yang berkata bahwa bicara tentang burung dan cabang-cabang ini adalah bicara tentang kerajaan Allah. That the mustard tree represents the nation of Israel. Bahwa pohon dari sesawi ini melambangkan bangsa Israel. That God wants the Jewish people to grow and to multiply. Bahwa Tuhan ingin orang-orang Israel ini bertumbuh dan berlipat ganda. But the birds coming Tapi kemudian burung-burung datang, are not Jewish. itu bukan orang Yahudi. They are the Gentiles. Mereka adalah bangsa-bangsa lain di luar Yahudi. Then they're part of the kingdom of God. Dan mereka adalah bagian dari kerajaan Allah. And the nation of Israel needs to welcome them, Dan bangsa Israel itu awalnya menyambut mereka, support them. mendukung mereka. So this is actually a parable about missions. Jadi ini adalah sebetulnya perumpamaan tentang misi. That as the ministry grows, as the church grows, Ketika pelayanan bertumbuh, gereja bertumbuh, we must welcome others into the kingdom of God. kita harus menyambut mereka yang lain dari luar ke dalam kerajaan Allah. And this image is the same in Romans 11, Dan gambaran ini sama di Roma 11. where Paul talks about the olive tree. Ketika Paulus bicara tentang pohon zaitun, He talks about you, a wild shoot, have been grafted in among the others and share in the nourishing sap of the olive root. di situ dikatakan tentang tunas liar yang dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar dan getah pohon zaitun itu. Again, Israel is the tree, Jadi kembali, Israel itu adalah pohonnya and the Gentiles are grafted into the tree. dan bangsa-bangsa lain itu dicangkokkan ke dalam pohon itu. Again, this is the heart of God's mission. Saudara, inilah hati dari Allah untuk That the misinya. kingdom of God is not for one ethnic group, not for one nation, but for all nations. Bahwa kerajaan Allah itu bukan hanya untuk satu etnis, tapi untuk seluruh bangsa-bangsa. That's why I love the choir they sang right now. Karena itu saya suka sekali dengan paduan yang dinyanyikan paduan suara That the tadi. kingdom of God includes all the different ethnic groups in Indonesia. Bahwa kerajaan Allah itu meliputi seluruh etnis grup yang ada di And we Indonesia. hope that all groups know the saving grace of Jesus Christ. Bahwa seluruh etnis itu bisa tahu tentang keselamatan dari Allah. So we must remember all ministries we do in the church must end with mission.
Jadi kita mesti tahu bahwa seluruh pelayanan yang dilakukan gereja, ujungnya itu adalah misi. So as disciples, we must come more kingdom-minded, more missions-minded. Karena itu sebagai murid kita harus lebih berorientasi pada kerajaan Allah, lebih berorientasi pada misi. Yes, we must grow the Lift community. Tentu saja kita harus menumbuhkan komunitas Lift ini. We must disciple our own members. Kita harus memuridkan anggota-anggota kita. But the end goal is to welcome others Tapi tujuannya adalah menyambut yang lain. and to reach out to other groups. Dan untuk menjangkau kelompok-kelompok lain. You know, our church started very small, 17 members. Gereja kami itu mulai sangat kecil, hanya 17 orang. And our church focused on reaching the Chinese in Singapore. Waktu itu fokus kami adalah menjangkau orang Tionghoa di Singapura. And our church grew as like a Chinese church in Singapore. Jadi kelompok kami itu adalah kelompok gereja Chinese di Singapura. But God kept reminding us, be a kingdom-minded church, be a missional church. Tapi Tuhan terus mengingatkan kami untuk menjadi gereja yang bermisi. So slowly we expanded our missions work. Lalu kami mulai perlahan-lahan mengembangkan pekerjaan misi We kami. reached out to the Japanese in Kami Singapore, menjangkau orang-orang Jepang di the Singapura. Bangladesh in Kepada orang Singapore, Bangladesh. the Indonesians, the Filipinos. Kepada orang Indonesia, kepada orang Filipina. And now we have small groups of all those different groups. Dan sekarang kami punya kelompok-kelompok kecil dari berbagai kelompok yang berbeda itu. Because our church started Chinese, but we don't want to end Chinese. Kami mulainya memang dari gereja Chinese. Kami tidak mau berujung hanya gereja Chinese. And now we're encouraging our members to become full-time missionaries. Dan kami mendorong anggota-anggota kami untuk menjadi misionaris sepenuh waktu. We send a grandmother to India. Kami mengirim seorang nenek ke India. We sent a single girl to China. Kami mengirim seorang wanita single ke We sent a young couple and children to Nepal. dan kami mengirim satu pasangan itu ke Nepal. And next month we're sending our first missionary to Japan. Dan bulan depan kami akan mengirim misionaris pertama kami ke Jepang. Why do we do that? Kenapa kami melakukan hal itu? Why do we send our members out? Kenapa kami mengirim anggota-anggota kami keluar? It's because we want to expand the kingdom of God. Karena kami ingin melebarkan kerajaan Allah. So it's my prayer for Anugerah and Lift Jadi saya betul-betul berdoa bagi gereja Anugerah ini. that I know God has planted this missions heart in some of you Saya tahu bahwa Tuhan sudah menaruh hati misi di beberapa saudara. to maybe even become a missionary Untuk bahkan menjadi misionaris. and to expand the kingdom of God. Untuk melebarkan kerajaan Allah. Amen? Amin. I want to share a testimony Saya ingin membagikan sebuah kesaksian of a young Indonesian woman named Ekawati. dari seorang wanita muda yang bernama Ekawati. She moved to Singapore to work as a pembantu. Waktu itu dia bekerja pindah ke Singapura untuk jadi pekerja rumah tangga. And she worked for a member of our church. Dan dia bekerja bagi anggota dari gereja kami. At that time, she was not a believer. Saat itu dia belum jadi orang percaya. So Veronica, her boss, invited her to our church. Jadi Veronica, bosnya Ekawati, mengundang Ekawati ke gereja kami. And she joined a small group of other Indonesian Dan dia ladies. kemudian bergabung dalam kelompok kecil orang Indonesia di And gereja. after many months, after a year, she received Jesus as her Savior. Setelah beberapa bulan, beberapa tahun, dia akhirnya menerima Yesus sebagai juru selamat. She began to serve in small ways. She would bring some food. Dia mulai melayani dalam hal-hal kecil, misalnya membawa makanan. She would sometimes lead a worship song. Kadang-kadang dia memimpin penyembahan, But sadly, her contract ended. tapi akhirnya kontraknya berakhir. And she has to move back to Indonesia. Dan dia harus kembali ke Indonesia. And she prayed to God, I want to be a blessing to my own nation. Dan dia berdoa bahwa dia ingin jadi berkat bagi bangsanya sendiri. And God planted an idea in her heart. Maka Tuhan menanamkan sebuah gagasan di dalam hatinya. I want you to help poor children in Indonesia. Aku ingin kau melayani anak-anak miskin di Indonesia. She said, what can I do? Dan dia kemudian I don't melakukannya. have much money. Dia mengatakan, saya nggak punya uang, I don't have any education. saya nggak punya pendidikan. How can I start? Bagaimana saya memulai? But she just took small step. Tapi dia hanya mengambil sebuah langkah kecil. And we found a school she can study in Bali. Maka lalu kami menemukan sekolah tempat di mana dia bisa study di And Bali. eventually she became a missionary in Sumba. Lalu akhirnya dia menjadi misionaris di Pulau Sumba. And she began to grow there. Dan dia mulai bertumbuh di sana. She began to share gospel. Dia mulai mengabarkan Injil. And she even opened a small PAUD or TK. Dan dia bahkan membuka TK di Sumba. And she's still growing now. Dan sampai saat ini dia masih terus bertumbuh. She wanted to go to Bible school. Dia ingin belajar Alkitab. And she accomplished it as well.
Dan dia akhirnya menyelesaikan studi teologinya. So she graduated from a school and now she has a degree in Christian education. Dia menyelesaikan studinya dan punya gelar dalam bidang pendidikan Kristen. From small step of faith Dari sebuah tindakan iman yang kecil to a growing ministry. untuk bisa menjadi pelayanan yang bertumbuh. This is how God can use all of us. Inilah bagaimana caranya Tuhan bisa menolong kita semua. I pray the same thing can happen to each one of us. Saya berdoa hal yang sama bisa terjadi di setiap kita. Because God can use our small act of faith to bless the nations. Karena Tuhan bisa menggunakan tindakan iman yang kecil untuk memberkati bangsa-bangsa. Amen? Amin. Just imagine if all of us took a small act of faith. Bayangkan bahwa setiap kita mengambil sebuah tindakan iman yang kecil. That would be 100 small acts of faith. Maka ada 100 tindakan iman yang kecil. Imagine the impact we all can have. Bayangkan dampak yang bisa terjadi. I want to end with a short testimony, a short video clip Saya ingin mengakhiri dengan sebuah video klip singkat of how one family showed love to a non-believer. bagaimana suatu keluarga membagikan iman kepada orang yang tidak percaya. And how that small act of faith has led to missions. Dan bagaimana tindakan iman yang kecil itu bisa membawa kepada tindakan And misi. after the testimony, we will have a time of recommitment to the Lord. Dan setelah kita melihatnya, kita akan punya waktu untuk mengkomitkan, mendedikasikan ulang komitmen kita. So in Japan, it's not as acceptable to be different. So this is God's story. I had an opportunity to go to America for 1 year as an exchange student when I was 16. And I had my first host family and they were Christian. They were very artistic, very funny. My host father, he had like tattoo on his arm and he has skinhead and he loves rock music. They were just so real. They were just loved on me just like their own daughter. Both my parents are wonderful. They're loving, but their marriage didn't go well. So when I was 9 years old, they got divorced. Because of my background with my family, it was so surprising to see such a strong, loving, beautiful marriage and family. So I started to ask them questions after school, almost every day. Christian, Rhonda, why are you guys so loving? Why are you guys so nice to me? And they always said, because Jesus is in the middle of our marriage. And I was like, I want to know more about this God. Because I grew up in Japan, I'm Japanese, my family is not Christian, none of my friends are Christian. I was scared because I thought I'm gonna be separated from my friends and family. During the same year, my tutor invited me to her wedding one day, and it was actually at Japanese church. It was a very new experience to me because there were many Japanese Christians and people were singing worship in Japanese, and I was shocked because I thought Christianity is only for white people, nothing to do with me, Asian girl. But I felt so drawn to this community. When I went to Sunday service, I was just sitting on the bench by myself, and the pastor came and sat next to me, and he just simply asked me, Mayu, do you believe that he loves you? And there was no question in my mind. The answer was yes. My heart was full of his love, and I decided to accept him as my only savior. Not one of them, but my only one.
this town, this place, Minami, is so special to me. This is where I grew up. The concept of Friday Terrace is to love your neighbor as yourself. And I wanted this place to be like a bridge where my friends, my neighbors, and more Christian get to know each other and build relationships. So about the time when I started, God was already also providing me a wonderful helper and a supporter, and his name is Levi. My name's Levi, I'm a missionary and I'm from the UK. Yeah, so here's how to explain, but every Friday, like this place, it's called Friday Terrace, and it's sort of like an open space in the community. We have like a random kids corner of games. I'm bringing in some of my kind of manga for people to read. We have kind of coffee we create. Some people can play on like keyboard or guitars. People just want to hang around. Like often kids kind of gather in this middle, and we have to kind of throw them up and down on a beanbag, and or we go to the park across the way to just play with kids. And through that kind of give people the opportunity to just naturally interact with Christians, there's myself here and Mayu, other missionary friends we have come along to help out, and giving those kind of creating that space for those conversations to happen. When we started Friday Terrace, a lot of missionaries came here to help, and it just changes the atmosphere of this place. Sometimes Japanese people open up their heart more towards missionaries from America, UK, different countries. What motivates you to do this? And are you still afraid of what people might think? God gives us this heart because we want to share this good news with people. It's like I want my friends, my family, the loved one to be free. もうイエス様がいるから、もういたらもう怖がるものは何もない。それはあなたの力じゃなくて聖霊の力だから。It's God doing it. It's not us doing it. So if He lives in us, there's nothing to be worried. Amen? Amin. So you can see how God can use a small act of faith of one family Jadi saudara bisa lihat bagaimana Tuhan memakai tindakan iman yang kecil dalam to sebuah show love keluarga. to one Japanese girl. Untuk menyatakan kasih kepada seorang anak gadis Jepang. And then the Japanese girl shares God's message to the community. Dan gadis Jepang ini lalu membagikan kasih Allah kepada komunitasnya. Starting small Memulai dari hal kecil. and letting the power of God multiply. Dan membiarkan kuasa Tuhan untuk melipat gandakannya. Let's pray together. Mari kita berdoa bersama. With our eyes closed, Tutup mata saudara. God's word has went out, Firman Tuhan sudah dinyatakan. and we must choose. Dan kita harus memilih. Do we follow God's command? Apakah kita mengikuti perintah Tuhan? And God is asking us one commitment today. Dan Tuhan meminta satu komitmen pada hari ini. Will you take one small step of faith to God's mission? Untuk saudara bersedia mengambil satu langkah kecil bagi misi Tuhan. Are you willing to take one small step of faith Apakah saudara bersedia mengambil satu langkah iman kecil to be a blessing, untuk menjadi berkat, to show God's love? untuk menunjukkan kasih Tuhan? Not asking you to start a ministry, Tidak meminta saudara memulai sebuah not pelayanan, asking you to move to Japan, tidak meminta saudara pindah ke Jepang, but will you take that small step of faith tapi untuk saudara mengambil satu tindakan iman yang kecil to join God's mission untuk bisa bergabung dalam misi Allah and let God do the rest? dan membiarkan Tuhan yang melakukan selanjutnya. That is God's call for each one of us. Itulah panggilan Tuhan bagi setiap kita. Willing to take small steps of faith Untuk bisa mengambil satu tindakan iman yang kecil. to grow the kingdom of God. Untuk menumbuhkan kerajaan Allah. If that is your desire,
Jika itu yang menjadi saying, kerinduan Lord, saudara, use me. katakanlah, Tuhan I want pakai to take saya. that small step of faith Aku ingin mengambil satu tindakan iman kecil itu to join God's mission. untuk bisa bergabung dalam misi Allah. If that is your desire today, Kalau itu adalah kerinduan saudara pada hari ini, I want you to raise your hand at the count of 3 saya ingin saudara mengangkat tangan pada hitungan ketiga as a commitment to Him. sebagai komitmen saudara pada Dia. 1, 2, 3. Angkat lang. Just raise your Angkat hand. tangan saudara. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. All of us are not experts. Semua kami bukan ahli, We are not missionaries. kami bukan misionaris. But we can do small steps of faith. Tapi kami bisa melakukan satu tindakan iman yang kecil. Maybe it's to pray for one person this week. Mungkin hanya untuk berdoa bagi satu orang pada Maybe minggu it's to ini. help someone this week. Mungkin untuk menolong satu orang minggu Maybe ini. it's to serve in the missions. Mungkin untuk bisa melayani di sebuah misi. But we say, God, here I am. Tapi saudara katakan, Tuhan inilah aku. Use me. Gunakan aku, pakai aku. Show me my next step. Tunjukkan langkah apa selanjutnya harus kulakukan. In Jesus' precious name. Dalam nama Yesus. Amen. Amin. Let's all stand together Mari kita semua berdiri and let's bersama. sing this song of response to the Lord. Mari kita menyanyikan lagu respon kita ini kepada Tuhan. And for those who have raised your hand Bagi saudara yang sudah tadi mengangkat tangan to get involved in missions, untuk bisa terlibat dalam I misi, encourage you to look for Pastor Hendrikus. maka saudara nantikanlah Penatua He Hendrikus. can help you with the next step. Dia yang akan bisa menolong saudara dalam langkah But berikutnya. let's just sing this response to the Lord, Mari kita nyanyikan lagu respon kepada offering Tuhan. our life to the Lord. Menyerahkan hidup kita kepada And after Tuhan. that, Pendeta Roni will come and say a blessing to all of us. Setelah itu Pendeta Roni akan datang dan berdoa memberkati kita semua. Semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan, penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Let's raise our hands to the Lord. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku kepadamu Tuhanku. Kita berdoa. Bapa, hamba berdoa biarlah kiranya berkat yang khusus Tuhan berikan kepada kami yang mengambil komitmen. Mungkin ada ketakutan, mungkin ada kekhawatiran, mungkin ada banyak hal yang dipertanyakan berkaitan dengan kemampuan dan apa yang ingin Tuhan lakukan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah firman hari ini meneguhkan hati setiap kami bahwa hal-hal yang kecil adalah hal-hal yang Tuhan indahkan. Tuhan memperhatikan, Tuhan akan memampukan. Biarlah ya Tuhan hal yang kecil kami mulai. Karena sesungguhnya kekuatan yang besar itu bukan berasal dari diri kami. Tapi kekuatan yang besar itu berasal daripada Tuhan yang memampukan kami. Sebab itu hamba berdoa, Tuhan buka jalan. Tuhan tolong setiap orang yang sudah mengambil komitmen. Biarlah kiranya Tuhan yang akan memberkati kami dengan berkat yang khusus. Kalau Tuhan bisa memakai kami di marketplace, Tuhan pakai kami di tempat kami bekerja, Tuhan bisa pakai kemampuan kami, Tuhan bisa pakai apa yang kami miliki. Dan biarlah seperti
5 roti 2 ikan itu Tuhan akan pakai untuk dapat memberkati banyak orang. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami berdoa untuk Pastor Andy bersama dengan penginjil Grace. Tuhan berkati di dalam kehidupan sehari-hari mereka, di dalam pelayanan mereka. Biarlah hal-hal yang baik yang Tuhan akan pakai dalam kehidupan mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan juga memakai gereja kami ya Tuhan. Gereja yang tidak hanya mempedulikan diri sendiri, tetapi gereja yang bisa peduli kepada banyak orang di sekitar kami. Terima kasih Bapak, ini doa yang kami naikkan kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara masih tetap